warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. قال الله ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخواني في الدين والأخوات في الله، أيها الطلبة رحمني الله وإياكم وبارك الله فيكم. الحمد لله. Marilah senantiasa kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmat-nikmatnya kita kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari sedikit demi sedikit agama yang diwariskan oleh para nabi, diwariskan oleh para ulama kita, untuk berusaha sedikit demi sedikit mengangkat kebodohan dari diri kita, sehingga kita harapkan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu agama. Ini adalah pertemuan kita yang kedua dalam pelajaran tauhid dengan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, 3 pondasi utama dan dalil-dalilnya. Kita masih di awal apa yang disampaikan oleh muallif. Kemarin beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Al-ula, yang pertama, al-ilmu. Wajib bagi kita mempelajari, mengetahui tentang ilmu. Ilmu yang beliau maksud di sini bukanlah ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi, akan tetapi ilmu yang beliau maksudkan adalah wa huwa ma'rifatullah. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ma'asyiral muslimin, hendaklah yang pertama kali kita angkat kebodohan dari diri kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita angkat kebodohan kita tentang Allah. Hendaklah kita menjadi hamba-hamba yang kenal dengan siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberikan rezeki kepada kita, siapa yang mengatur urusan kita, siapa yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Hendaklah kita mengenalnya. Dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 2 macam. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 2 macam. Yang pertama, ma'rifatul iqrar, pengenalan sebatas penetapan. Pengenalan yang hanya sebatas menetapkan. Menetapkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam semesta, yang memberikan rizki kepada kita dan seluruh makhluk-makhluknya. Mandek sampai situ. Nah, pengenalan yang model ini bukanlah pengenalan yang dimaksud dalam ucapan beliau. Akan tetapi yang dimaksud dalam ucapan beliau lebih dari itu, yaitu jenis pengenalan yang kedua.
yaitu pengenalan yang membuahkan rasa cinta kepada Allah, membuahkan sifat menerima terhadap syariat Allah, membuahkan sifat tunduk dan patuh kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan yang kedua adalah pengenalan yang membuahkan cinta kepada Allah, membuahkan rasa menerima terhadap syariat-syariat Allah, membuahkan sifat tunduk dan patuh kepada semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan pengenalan yang pertama yang sekedar menetapkan itu bukan yang dimaksud? Karena kalau sekedar menetapkan, syaitan atau iblis dia pun menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai." Wahai iblis, apa yang membuatmu enggan tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka ketika itu iblis pun menjawab, "Qala ana khairum min." Ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah liat. Di sini iblis menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan dia dan juga menciptakan Adam. Akan tetapi pengenalan ini tidak bermanfaat. Lantas pengenalan seperti apa yang harus kita upayakan dan bermanfaat? Pengenalan yang membuahkan pada diri kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mau menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, siap tunduk dan patuh kepada semua aturan-aturan Allah, siap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu pengenalan kepada Allah, dan itu yang harus kita cari. Pengenalan yang sampai membuahkan kecintaan kita kepada Allah. Kemudian ilmu yang kedua yang harus kita pelajari adalah wa ma'rifatu nabihi, mengenali nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, mengenal Nabi Muhammad juga ada dua. Mengenal yang cuma sebatas mengenal, pengenalan yang kedua, pengenalan yang dengan itu membuahkan rasa cinta kepada beliau, tunduk patuh kepada beliau alaihi salatu wassalam. Nah, hendaklah kita memiliki pengenalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang dengan itu membuat kita cinta kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau mengikuti ajarannya, mau mengikuti sunnah-sunnahnya, mau mengikuti jalannya, mau mengikuti segala apa yang dinasihatkan dan diarahkan olehnya. Bukan sekedar kenal Muhammad itu seperti ini dan seperti itu. Kalau hanya sekedar kenal, maka orang-orang Yahudi mereka juga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin pengenalan mereka lebih daripada pengenalan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika pengenalan mereka tidak mewujudkan, tidak menciptakan, tidak menumbuhkan cinta kepada Nabi, tidak menumbuhkan rasa tunduk patuh kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pengenalan mereka kepada Nabi Muhammad tidaklah bermanfaat. Tidaklah bermanfaat. Kapan bermanfaat? Ketika pengenalan itu membuahkan rasa cinta kepada beliau, menjadikan kita seorang yang tunduk patuh kepada apa yang beliau bawa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenali agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini kemarin sudah kita baca ya. Jadi mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal Islam harus berdasarkan
dalil tidak boleh dengan akal pikiran sendiri, hasil mimpi sendiri-sendiri atau yang lain. Harus berdasarkan dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ats-tsaniyatu, perkara yang kedua dari 4 perkara yang wajib kita kenali, kita pelajari, al-amalu bihi, beramal dengan ilmu. Setelah kita mempelajari, mengenali siapa Allah, siapa nabinya, siapa apa agama Islam itu, maka kewajiban kita adalah mengamalkannya, mengamalkan ilmu tersebut. Amal adalah mewujudkan apa yang dituntut oleh syariat Allah dan Rasulnya dalam diri seorang hamba. Ini makna beramal. Apa yang dimaksud dengan beramal? Beramal adalah mewujudkan sesuatu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya pada diri seorang hamba. Nah, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya itu ada 2 macam. Ada 2 macam. Satu, khobari, yang berkaitan dengan kabar. Yang kedua, tolabi, yang berkaitan dengan perintah, yang berkaitan dengan perintah. Ketika kita berhadapan dengan kabar-kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cara mengamalkannya dengan kita membenarkan dan kita mengimani apa saja yang dikabarkan oleh Allah, apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik tentang kabar-kabar yang telah berlalu atau yang akan datang sampai nanti yaumul qiyamah. Selama kabar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bentuk pengamalan kita terhadap ayat-ayat atau dalil-dalil yang berkaitan dengan kabar adalah kita membenarkan dan kita beriman dengan apa yang ada di dalamnya. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala misalkan berfirman, wa anna as-sa'ata la'atiyatun la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabarkan bahwa akan ada hari kiamat. Bagaimana cara mengamalkan ayat ini? Cara mengamalkan ayat ini adalah kita imani, kita yakini, kita benarkan bahwasanya hari kiamat betul-betul akan datang. Begitu pula misalkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabarkan bahwa dirinya berada di atas arsy, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha pengasih, dia berada di atas langit, di atas arsy-Nya beristiwa. Ini kabar. Seandainya tidak ada kabar ini, kita tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah memberikan kabar kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana tempatnya? Di atas arsy. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita mengamalkan ayat semacam ini? Kita imani, kita benarkan dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy. Di mana arsy itu? Di atas langit. Itu. Kemudian yang kedua tadi yang berkaitan dengan perintah. Kalau yang berkaitan dengan perintah, maka cara mengamalkannya dilihat. Kalau perintah itu perintah untuk mengerjakan sesuatu, maka kita kerjakan. Kalau perintah di situ adalah perintah untuk meninggalkan sesuatu atau yang sering kita sebut dengan larangan, maka cara mengamalkannya dengan diapakan ya kawan? Ditinggalkan. Misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah oleh kalian Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini perintah.
sekaligus ada larangannya. Perintahnya apa? Sembah Allah. Maka bagaimana cara kita mengamalkan? Kita taati, kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga ada larangan. Apa larangannya? Jangan mensekutukan Allah. Maka cara mengamalkannya, jangan sekali-kali kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Baik itu dengan nabi, dengan malaikat, dengan ustadz, kiai, orang pinter, siapapun. Tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jadi kewajiban yang kedua setelah berilmu adalah beramal. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsatu, kewajiban yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, berdakwah kepada ilmu tersebut. Maknanya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia agar mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu. Jadi setelah kita berilmu, belajar kemudian mendapatkan ilmu, kewajiban kita setelahnya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Setelah kita berusaha mengamalkannya, kita pun diwajibkan untuk mengajak manusia untuk mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk mengenal Allah, mengajak manusia untuk mengenal nabinya, mengajak manusia untuk mengenal agama Islam, mengajak manusia untuk mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan ini? Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Itu jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita mengajarkannya. Kita ajak teman-teman kita untuk ikut belajar agama. Ajak mereka. Jangan cuma diajak bermain. Jangan cuma diajak bermain. Jangan cuma diajak sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ajak teman-teman kita untuk mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal nabinya. Kemarin telah kita sampaikan 3 poin inilah yang akan kita bawa sampai kita masuk ke dalam liang kubur. Dan kita tentunya senang ketika kita bisa mengenal Allah. Kita tentunya senang ketika kita bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun tentunya senang ketika kita bisa mengenal Islam dengan benar. Maka sifat seorang muslim sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ketika kita senang mendapatkan hidayah, hendaknya kita pula senang ketika saudara kita mendapatkan hidayah. Ketika kita senang untuk dimuliakan, hendaknya kita juga senang ketika saudara kita dimuliakan. Ketika kita tidak senang untuk dihina, dicaci maki, maka hendaknya kita pun tidak merasa senang ketika saudara kita dihina dan dicaci maki. Begitu seterusnya. Jadi yang ketiga tadi apa? Berdakwah kepada ilmu, berdakwah ilallah, mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin, manusia seluruhnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala,
mengenal nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam. Jangan dipek sendiri, jangan disimpan untuk sendiri, jangan, sebarkan. Kemudian ar-rabi'atu, yang keempat, kita usahakan ketika membaca ini tidak terlalu panjang lebar, singkat, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, bersabar menghadapi gangguan di dalamnya. Bersabar menghadapi gangguan di dalamnya. Maknanya apa? Maknanya bersabar ketika kita mempelajari ilmu, bersabar ketika kita mengamalkan ilmu, bersabar ketika kita mendakwahkan, mengajak manusia untuk belajar ilmu. Karena belajar, beramal, kemudian berdakwah itu sesuatu yang berat, butuh yang namanya kesabaran. Belajar ya kawan, bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang ringan, butuh pengorbanan. Berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban harta. Sampai salaf kita seperti seingat saya Imam Malik dan yang lainnya menyatakan yang maknanya tidak akan bisa meraih ilmu ini sampai seorang merasakan rasanya kefakiran. Artinya butuh pengorbanan. Yang biasanya hidup mewah, hidup enak, hidup nyaman di kamar ASEAN, ketika mondok, ketika belajar dia harus siap hidup sederhana. Yang tadinya dia katakanlah kaya raya harus siap menjadi hidup sederhana, layaknya orang-orang biasa. Bahkan kalau kita lihat sejarah ulama kita, mereka rela menjual apa yang mereka miliki demi mendapatkan ilmu agama. Kalau kita sekarang biasanya terbalik, rela meninggalkan ilmu agama untuk mencari secuil dunia. Kan itu kita waktunya taklim, mas milih nyuci lah. Kalau ulama kita dulu enggak. Mereka urusan dunia bagaimana bisa dilakukan sesingkat-singkat mungkin, setelah itu bisa luas, lapang waktunya untuk menuntut ilmu agama. Dan itu berat. Kemudian bersabar dalam mengamalkannya. Mengamalkan ilmu itu berat. Apalagi kalau kita sendiri. Apalagi kalau kita sendiri. Contoh misalkan, biasa di masyarakat kita orang laki-laki memakai celana yang sampai menutupi kakinya, panjang betul, kan gitu. Kemudian setelah kita belajar ternyata apa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah memotong celana sampai di atas kedua mata kaki, tidak boleh melebihi kedua mata kaki. Ketika kita pulang memakai celana yang cingkrang di atas kedua mata kaki, biasanya akan ada celaan, cercaan, cibiran dan yang lain. Di situ butuh kesabaran. Dan ketika kita mengajak manusia untuk mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal nabinya, itu pun berat. Nabi SAW ketika berusaha mengajak manusia untuk mengenal Allah, mengenal tauhidullah, mengenal agama Islam yang sesungguhnya, ujian demi ujian beliau rasakan. Dari mulai cercaan, hinaan, sampai beliau diusir dari tempat tinggal beliau sendiri. Akhirnya terjadi hijrah, kan begitu. Berat, tapi harus bersabar. Bersabar ya kawan, dijelaskan oleh para ulama kita, maknanya adalah habsun nafsi ala hukmillah,
menahan diri di atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Menahan diri untuk terus berada di atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sabar ini terbagi menjadi 3. Pertama, as-sabru ala ta'atillah, bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat butuh sabar, belajar ilmu agama butuh sabar, puasa butuh sabar, apalagi berbakti kepada kedua orang tua butuh sabar. Dalam segala perkara butuh sabar. Seandainya seorang tidak sabar, maka dia tidak akan bisa sholat. Lagi Allahu Akbar, setelah Al-Fatihah imamnya baca Al-Baqarah. Ya Allah, Al-Baqarah panjang ini, jelas capek saya, pergi. Ketika dia nggak sabar, dia akan pergi, tidak jadi sholat. Lagi puasa, ya Allah jam 12 panasnya, subhanallah. Ini butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, ngelihat es krim dikit diambil, dimakan, sembunyi-sembunyi, itu nggak sabar. Belajar ilmu agama pun butuh sabar. Harus pisah dengan orang tua, harus pisah dari kampung halamannya, harus ini, harus itu, banyak aturan. Harus sabar. Kalau nggak sabar, kabur. Gerbangnya dikunci, loncat. Nggak bisa, dihancurkan temboknya, kan gitu. Butuh sabar. Untuk menjadi seorang ulama itu butuh kesabaran dan keyakinan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bis-sabri wal yakin tunalul imamatul fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan akan dicapai keimaman dalam agama. Antum kalau melihat orang-orang imam sekelas Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Abi Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Muslim, dan Imam Malik, serta imam-imam yang lainnya, mereka tidak akan sampai derajat itu tanpa mereka sabar. Ketika mereka mencapai derajat itu menunjukkan mereka betul-betul sabar ketika menuntut ilmu. Apalagi zaman dulu, untuk meraih satu hadis butuh melewati gurun pasir yang sangat panjang, yang sangat luas, dalam waktu yang lama, kadang berbulan-bulan, hanya untuk mendapatkan satu hadis. Itu salafun salih. Nah, jadi butuh kesabaran dalam ilmu, baik ketika mempelajarinya, karena belajar ilmu itu susah. Harus menghafal ini, menghafal itu, meluangkan waktu ini, capek, dan yang lain sebagainya. Untuk mengamalkannya, untuk mendakwahkannya, butuh sabar. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya, dalil bahwa kita wajib mengenal 4 perkara tadi, ilmu, amal, dakwah, dan sabar, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Kita semua asalnya di dalam kerugian, diliputi dengan kerugian. Tidak ada yang keluar dari ruang lingkup kerugian ini kecuali orang-orang yang punya 4 sifat yang Allah sebutkan. Illal ladzina amanu, ini sifat orang-orang yang akan sukses, tidak rugi. Orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, beramal saleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Beriman, amal saleh, saling mewasiati dengan kebenaran dan saling mewasiati dengan kesabaran.
Illal ladzina amanu ini menjadi dalil kita wajib mempelajari ilmu. Karena seorang tidak akan bisa beriman dengan benar kecuali kalau dia mengetahui hakikat iman yang benar. Kecuali dia harus berilmu. Wa amilus salihat ini menjadi dalil wajibnya kita beramal dengan ilmu. Wa tawasau bil haqqi ini dalil wajibnya berdakwah, mengajak manusia untuk menuju kebenaran. Wa tawasau bis sabri dan berwasiat dengan kesabaran, wajib untuk bersabar. Kenapa kamu mempelajari 4 perkara ini wajib? Alasannya, sisi pendalilannya dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, li'anna najatal 'abdi wa ribahahu mutawaqqifun 'alaiha. Karena keselamatan seorang hamba dan keberuntungan dia itu terhenti pada 4 perkara ini. Jelas? Keuntungan seorang hamba, keselamatan dia berhenti pada 4 ini. Tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan semua manusia itu rugi, tidak ada yang selamat. Yang akan Allah selamatkan hanya orang-orang yang memiliki 4 sifat ini. 1, beriman. 2, beramal saleh. 3, saling berwasiat dengan kebenaran, dakwah ilallah. Yang keempat, saling berwasiat dengan kesabaran. Maka mari kita pelajari ini, miliki ini, agar kita menjadi orang-orang yang selamat, menjadi orang-orang yang beruntung, dan terlepas dari yang namanya kerugian. Sifat manusia itu ya kawan, tidak senang dengan yang namanya rugi, maunya untung sendiri, gitu ya. Ini dalam urusan dunia. Orang yang berbisnis, dia akan memeras pikirannya, ide-idenya. Dia akan mencari segala jalan untuk mencapai kesuksesan, keuntungan. Gak akan ada namanya pembisnis yang ingin rugi. Lah saya jual inilah, rugi gak apa-apa. Gak ada. Semua pasti ingin cari untung sebanyak-banyaknya. Ketika orang ini memprediksi ini kayaknya akan rugi, maka dia akan mencari cara bagaimana supaya tidak terjerumus ke dalam kerugian tersebut. Dan ketika qadarullah dia sudah terjerumus ke dalam kerugian, maka dia akan berusaha untuk mengeluarkan dirinya dari kerugian. Itu dalam urusan dunia. Dia akan menghubungi A, menghubungi si B, menghubungi si C. Siapapun yang dia bisa hubungi, dihubungi. Yang penting punya jalan supaya bisa keluar dari kerugian. Nah, sekarang ya kawan, perhatikan. Allah telah jelas-jelas menyatakan kita di dalam kerugian. Ini bukan prediksi lagi, ini sudah jelas. Sampai Allah bersumpah, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia betul-betul dalam kerugian. Ketika kita sadar, kita tahu kita di dalam kerugian, apa yang harus kita lakukan? Berusaha mencari cara supaya bisa keluar dari kerugian. Allah berikan caranya, hanya ini. Tidak ada yang bisa mengeluarkan kita dari kerugian kecuali ini. Apa tadi? Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita untuk mempelajari 4 itu, maka bersabarlah dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong kita, membimbing kita, memberikan taufik kepada kita untuk bisa mempelajari 4 perkara tadi, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari kerugian. Nah, insyaallah itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.
biidznillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.